Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianli masak dan berdebat. Lalu Suyang diikat. Berhenti bertengkar. Diam. Dia sepertinya udah sadar. Siapa kalian? Kenapa kalian memukulku? Maaf nak, kami pikir kamu adalah zombie. Ini salah paham. Sekarang kalian udah tahu kan? Cepat. Kalau gitu, cepat lepaskan aku. Oke. Aku akan melepaskanmu. Tapi pria itu menahannya. Tidak, jangan lepaskan. Kita nggak tahu apakah dia udah terinfeksi atau belum. Anak yang di belakang berkata, Ayah, dia terlihat seperti orang yang telah terinfeksi. Bahkan jika dia tidak terinfeksi, dia pasti orang jahat. Jika kita melepaskannya, dia pasti akan membalas dendam atas perbuatan kita padanya. Ternyata mereka berempat adalah keluarga. Seorang pria tua, seorang ibu-ibu, dan juga 2 anak. Apa yang kau katakan? Aku pikir agar lebih aman, sebaiknya kita membunuhnya aja. Melihatmu aja, aku udah bisa menebak kalau kau sangat pengecut. Lihatlah. Apa hanya karena air asin, kau akan membunuhku? Lakukan aja, kalau kau emang berani. Jangan memandang rendah diriku, sialan. Lakukan aja, kalau kamu emang punya kemampuan. Hei, berikan aku itu. Hei sialan, aku akan membunuhmu sekarang. Hiya, pakai skill Alutsrat. Serangan Satria bergetar. Saat dia ingin menyerang, Suyang menendang kakinya. Lalu dia terjatuh, senjatanya terlepas. Senjatanya menancap ke tembok. Dan karena senjata itu lepas, Suyang berhasil lepas dari ikatan talinya. Ayo, kenapa berhenti? Bukankah kau akan membunuhku? Ayo lakukan. Orang itu ketakutan. Ayahnya berkata, nggak perlu takut. Dia sendirian. Sedangkan kita ada berempat. Gak mungkin dia bisa mengalahkan kita. Aduh, Atut, kalian berempat. Takut sekali aku dengan kata-katamu itu. Dengan sekali serangan, sebuah meja besar langsung dibelah menjadi 2. Mereka berempat kaget. Gak perlu takut. Tanganku terikat cukup lama. Jadi aku perlu melemaskan otot-otot di tanganku ini. Istrinya berkata, anak muda jangan marah dulu. Kami sebenarnya gak bermaksud melakukan hal seperti ini. Kumohon tenanglah. Apa kau bosnya di sini? Tidak. Kami sebenarnya di sini karena akan merayakan ulang tahun anakku. Tapi siapa yang tahu tiba-tiba zombie muncul. Mereka menggigit orang-orang di jalanan. 2 orang yang tergigit juga ikut berubah menjadi zombie. Lalu kami bersembunyi di toko ini, berharap kami bisa selamat. Ngomong-ngomong, kau berhasil masuk ke sini. Apakah para zombie itu masih ada di luar sana? Berapa banyak sekarang? Aku nggak tahu ada berapa banyak zombie di luar, tapi sebagian telah aku bunuh. Omong kosong, jangan berbohong. Bagaimana bisa kau masuk ke sini hidup-hidup jika beneran masih ada banyak zombie di luar sana? Yang di kiri berkata, Ayah, jangan percaya padanya, dia pasti membual. Apa yang salah emangnya? Aku udah membunuh kurang lebih 10 zombie di luar sana. Kakak Tianliku bahkan lebih kuat. Dia berhasil dari akademinya yang dikepung oleh zombie-zombie itu. Mungkin dia telah membunuh beberapa ratus zombie kalau dihitung-hitung. Mereka berempat mendengar itu kaget. Kau terlalu banyak berhayal. Kau pikir kalau kau benar-benar seseorang yang hebat. Kalau kakakmu itu bisa membunuh 100 zombie, aku akan menyembahnya. Diam kalian berdua, anak muda. Aku percaya kata-katamu. Aku tahu Akademi Hwachong itu sangat jauh dari sini. Dan setidaknya mereka berhasil sampai di sini. Aku telah memukulmu sebelumnya. Aku minta maaf. Paman ini ingin bertanya sesuatu kepadamu. Karena kamu bisa ke sini, pasti ada jalan keluar dari sini, bukan? Apa kau bisa membawa kami keluar dari sini? Hah? Suamiku, kau gila. Banyak sekali zombie di luar sana. Ini sama aja dengan mengirim kami pada kematian. Anak yang di kiri berkata, Ayah, dia hanya membual. Apa kau mempercayainya? Anak yang di kanan berkata, Ayah, aku nggak akan keluar. Aku nggak akan keluar dari sini. Apa kalian takut? Jika kalian keluar, maka kalian akan mati. Lalu, apa kalian akan terus tinggal di sini? Kita udah terjebak di sini selama beberapa hari. Selama beberapa hari terakhir, kita bertahan dengan makanan ikan beku yang ada di lemari es ini. Dan sekarang, stoknya tinggal dikit. Lantas sampai kapan kita akan mampu bertahan? Hanya dengan keluar dari sini, kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau kita nggak pergi sekarang, apa kalian akan tetap menunggu di sini dan akhirnya mati kelaparan? Mereka berdua terdiam. Suamiku, kau benar. Aku akan mengikuti saranmu, anak muda. Tolong kami, meskipun kamu nggak bisa membawa kami, tolong selamatkan kedua anak kami ini. Aku mohon, aku nggak ingin mereka mati. Aku ingin mereka tetap bisa bertahan hidup. Kalau begitu, sebenarnya
aku bisa aja membawa kalian semua pergi dari sini. Tapi sebelumnya, kalian jawab dulu pertanyaanku. Tolong katakan. Iya, selama kita tahu, kita pasti akan memberitahunya padamu. Apa kalian tahu di mana aku bisa mendapatkan air tawar yang bisa untuk diminum? Apakah yang kau maksud ini? Kita sekarang kembali ke Tianlei dan Pingyan. Tianlei udah kembali membawa obat dan Pingyan meminum obatnya. Yunsi berkata, kenapa sayangku belum kembali? Apa sesuatu terjadi padanya? Tianlei membalas, kalau kamu khawatir padanya, kamu seharusnya gak membiarkannya keluar. Sekarang kau baru sadar kan? Percayalah, aku tahu dia kuat. Selama dia gak bertemu zombie yang telah bermutasi, dia akan baik-baik aja. Yunsi berkata, aku akan pergi dan menunggunya di depan pintu. Lalu Tianlei mengkompres kaki Pingyan dengan es. Maaf. Hah? Maafkan kata-kataku sebelumnya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu jahat. Sebenarnya aku gak ingin membebanimu, tapi aku gak menyangka kalau keadaanku malah memperburuk keadaan. Kalau begitu, berhentilah bersikap keras kepala di masa depan. Apa kau gak menyukai wanita sepertiku? Apa kau lebih menyukai wanita yang penurut dan lembut? Enggak, bukan seperti itu. Kau punya karaktermu sendiri. Lalu bagaimana dengan Shen Xinyu? Apa dia wanita yang lembut? Atau keras kepala sepertiku? Atau malah dua-duanya? Sebenarnya aku gak mengenalnya dengan baik. Bahkan aku jarang sekali berbicara dengannya. Tetapi, dia adalah orang yang akan berdiri di depan teman-temannya. Dan dia juga bersedia untuk melakukan apa aja demi temannya yang berharga. Pingnya mendengar itu, hanya menatapi Tianlei. Apa? Jangan menatapku seperti itu. Bukankah kau yang menyuruhku? Iya, tapi gak perlu sedetail itu. Kau begitu emosional saat menceritakannya, dan wajahmu memerah. Apakah dia begitu spesial bagimu? Lalu Tianlei menjatuhkan sepatu. Apa ini? Ini sepatu wanita. Di mana kau mendapatkannya? Aku tadi kebetulan melewati toko peralatan olahraga saat kembali ke sini. Aku pikir rasanya pasti gak nyaman untukmu jika harus memakai sepatu hak tinggi terus. Jadi, lalu Pingyan menarik baju Tianlei. Ciao Tianlei, percaya atau enggak, suatu hari nanti aku akan membuatmu melupakan Shen Xinyu dan membuatku terus berada dalam hatimu. Aku akan berusaha. Sis Pingyan, sayangku udah kembali. Dia juga membawa air untuk kita. Mereka berdua sedang... Maaf, kita nggak melihat apa-apa. Iya, enggak. Kami nggak melihat apa-apa kok. Kalian lanjutkan aja. Kalian ini bicara apa sih? Suyang, bagaimana rasanya pergi keluar sendiri? Suyang menjawab, untungnya, aku gak menemukan begitu banyak zombie. Ya tentu aja sih, masih lebih baik mengikutimu daripada pergi sendiri. Kakak Lei, apa kau bisa keluar sebentar? Itu kalau kamu gak sibuk lagi. Ternyata, Suyang membawa keluarga itu. Ayahnya berkata, kamu Cao Tianlei. Namaku Li Qianghe. Ini istriku, Chang Shufen. Dan ini kedua putraku, Tahai dan Xiaohai. Kami mendengar dari Suyang tentang dirimu. Kalau kau sangat hebat dalam melawan para zombie, kau benar-benar luar biasa. Terima kasih telah bersedia menemui kami di sini. Kami gak tahu harus berbuat apa. Kami benar-benar orang baik kok. Suyang berkata, jangan berterima kasih terlebih dahulu. Aku hanya berjanji akan membantumu keluar dari sana. Mengenai apakah kalian bisa tinggal di sini, itu keputusan kakak Lei. Biar dia yang memutuskan. Aku mendengar dari Suyang, kau telah membunuh lebih dari 100 zombie. Tapi aku gak yakin ada sesuatu yang istimewa dari dirimu. Aku yakin kau hanya membual agar menjadi pemimpin di sini. Tahai, Bu, lihat ada makanan. Wah, aku udah muak makan ikan beku tiap hari. Akhirnya, aku bisa makan roti ini. Dengan cepat, Tianlei melempar kapaknya. Kapak itu hampir mengenai Xiaohai. Ayah, ibu, dia mau membunuhku. Maaf. Mereka masih anak-anak. Jadi mereka nggak terlalu bisa menjaga kelakuan mereka. Tolong, jangan pedulikan mereka. Jika mereka bukan anak-anak, aku pastikan kapakku akan memotong tangan mereka. Bukan nggak mungkin bagi kalian untuk tinggal bersamaku dan mengikutiku. Tapi masalahnya, apa yang kalian bisa lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Yuxi menjelaskan, setiap orang dalam kelompok kami harus punya keahlian agar bisa berkontribusi. Gak ada seenaknya tinggal dengan bebas. Cao Tianlei adalah pemimpin kami, dan Li Suyangku adalah wakilnya. Dia juga ahli dalam bela diri. Sedangkan Wuxuan adalah penembak jitu. Meskipun aku dan Sis Pingyan gak bisa melawan zombie, kami bisa mengurus keperluan sehari-hari mereka. Apa kalian ingin tinggal di sini hanya untuk makan dan minum aja? Aku bisa mengemudi. Aku seorang supir yang berpengalaman. Apakah itu akan berguna? Ibunya berkata, aku bisa memasak dan masakanku juga enak. Yuxi melanjutkan, kami sebenarnya kekurangan orang yang bisa memasak. Udah lama kami gak makan makanan yang enak, dan di antara kami gak ada yang bisa masak dengan benar. Wuxuan berkata, ya lebih baik menerima mereka. Setidaknya dengan tambahan supir yang berpengalaman, setidaknya bisa membantu kekuatan di kelompok kita. Iya, kau benar. Kita nggak bisa melakukan semua hal sendiri. Biarkan kami ikut membantu kalian juga. Bagaimana dengan kalian berdua? Apa kalian akan terus menjadi anak beruang yang terus bergantung pada induknya? Ibunya berkata, mereka nggak seperti yang kau pikirkan. Mereka dapat diandalkan untuk membantu beberapa pekerjaan rumah tangga. Baiklah, tetapi aku akan tekankan pada kalian. Di kelompokku, makanan akan dibagikan sesuai kontribusi yang kalian berikan. Dalam hati mereka berdua, sombong sekali dia. Tianlei melanjutkan, baiklah kalau gitu,
kita sudahi pembicaraan. Dan mari kita mulai berbicara tentang rencana untuk kedepannya. Ada 2 jalan dari sini menuju tempat perlindungan yang dibangun oleh pemerintah dan militer. Yang pertama, meskipun jalannya pendek, ada banyak zombie di jalan pertama ini. Dan kemungkinan kita bertemu zombie akan sangat tinggi. Dan jalan yang kedua, relatif aman, walaupun agak memutar-mutar jalannya. Menurut kalian, mana yang paling efektif dari kedua jalan ini? Tentu saja jalan pertama. Semakin cepat, semakin baik. Karena kita akan aman setelah mencapai tempat perlindungan. Dan sekarang, kelompok kita juga semakin besar. Seharusnya, jika kita bertemu banyak zombie, kita bisa menghadapinya. Kami emang memiliki banyak orang, tapi dalam hal bertarung, hanya ada 3 orang aja yang bisa. Sehingga secara keseluruhan, kelompok kita masihlah nggak cukup kuat. Aku sarankan untuk memilih jalan kedua. Ya, aku setuju dengan itu. Karena jika kita mengikuti jalan kedua, meskipun kita melewati jalan besar, masih ada beberapa jalan kecil di sekitarnya. Jadi jika kita bertemu dengan gerombolan zombie, kita masih bisa melarikan diri. Suyang berkata, aku sangat setuju dengan pertimbangan menyeluruhmu Kakak Lei. Tian Lei melanjutkan, baiklah itu aja. Setelah Ping Yang bisa berjalan dengan normal. Lalu saat Ping Yang sudah sembuh, Tian Lei membawa sebuah mobil. Ternyata mobil itu Rolls Royce cuy. Gila sekelas Rolls Royce. Kakak Lei, mobil ini terlalu mewah. Dari mana kau mendapatkannya? Yuxin berkata, wah, ini pasti sangat nyaman tempat duduknya. Jauh lebih baik daripada harus naik truk. Aku kembali ke toko tempat si bajingan itu bersembunyi. Aku sempat akan memberinya pelajaran sebelumnya, tapi akhirnya dia kabur. Tapi ketika di sana, aku melihat mobil ini. Ya, akhirnya aku kembali ke sana dan membawa kembali mobil ini. Meskipun sekarang ada tambahan 4 orang, setidaknya mobil ini masih cukup untuk menampungnya. Paman Li, kau yang nyetir. Aku belum pernah mengendarai mobil sebagus ini. Aku benar-benar gugup. Tapi percayalah, ini nggak masalah. Lalu mereka pun jalan. Sis Ping Yan, apa kakimu masih sakit? Udah lebih baik dari sebelumnya setelah minum obat dari Tian Lei. Wah, mobil kelas atas emang berbeda. Fasilitas di dalamnya sangat lengkap. Kakak, lihat, ada anggur merah di sini. Dari kemasannya, sepertinya ini minuman mahal. Ayo, kita mencobanya. Ayah, nyalakan musiknya. Ini sangat nyaman, apalagi sambil mendengarkan musik. Suyang berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Apa kalian mau mabuk sambil mendengarkan musik di mobil? Apa kalian pikir kalian berdua di sini untuk liburan? Apa cuma itu yang ada di pikiran kalian? Ibunya mencoba membela anaknya. Maaf, tolong maafkan kedua anakku. Mereka masih belum mengerti apa-apa. Hei kalian berdua, kalian harus bersikap baik. Jangan buat masalah. Mereka berdua pun diam. Kakak, aku ingin minum anggur merah itu. Tutup mulutmu. Kita nggak boleh menarik perhatian para zombie. Kita harus bersikap baik, kata ibu. Xiaohai, aku ini dulu penguasa di sekolahku. Tunggu aja. Jika ada kesempatan, aku akan membuktikannya pada mereka. Siapa aku sebenarnya. Mereka akan tahu apa yang bisa aku lakukan. Kakak Lei, kita sepertinya salah jalan. Kita seharusnya nggak ke arah sini. Jika ingin pergi ke tempat perlindungan, kita pergi ke suatu tempat terlebih dahulu sebelum menuju ke sana. Kantor polisi. Di kantor polisi ada banyak sekali zombie. Kakak Lei, apa yang akan kita lakukan di sini? Sabar. Senjata. Iya betul, ada terlalu banyak orang di kelompok ini. Hanya mengandalkan kita bertiga aja nggak akan cukup untuk menjaganya. Lalu bagaimana orang-orang akan melindungi dirinya sendiri ketika dalam bahaya? Yang paling kita butuhkan sekarang adalah senjata. Dan tempat yang paling mungkin untuk mendapatkannya adalah kantor polisi. Tapi ada banyak zombie di depan kantor polisi. Bagaimana cara kita masuk? Aku akan memancing zombie ini keluar. Lalu kamu bawa mereka ke dalam setelah situasinya aman. Xiaohai berkata, kau akan menjadi umpan para zombie itu sendirian. Tahai menambahkan, jangan bercanda. Ada sekitar 40 atau 50 zombie di luar. Apa kau yakin? Aku nggak percaya jika kamu berani melakukannya. Tian Lei berkata, baiklah, kalau begitu apa harus kau pergi denganku juga? Ya Tuhan, aduh, merasa sakit. Aku nggak bisa pergi sekarang. Diamlah, berisik. Suan berkata, Kakak Lei, percayalah, serahkan yang di sini kepada kami. Tapi bagaimana caranya untuk memancing mereka? Tian Lei berkata, bukankah kedua bocah itu ingin menyalakan musik tadi? Lalu Tian Lei menyalakan musik sangat keras. Apa kau gila? Kau akan membunuh kami jika seperti ini. Lalu para zombie itu mulai datang. Sedangkan Tian Lei keluar dari sunroof. Lalu Tian Lei langsung kabur, menarik perhatian para zombie. Lalu mereka berdua memantau situasi. Suam berkata, para zombie telah pergi, dibawa oleh Kakak Lei. Pria itu orang gila. Bagaimana jika dia terbunuh oleh zombie itu? Aku peringatkan sekali lagi ya, aku nggak peduli apapun jika kamu melakukan hal lain. Tapi, kalau kamu mengutuk Kakak Lei, nggak peduli itu siapapun di kelompok ini, aku akan mengusirnya dan memberikannya pada zombie sebagai makanan. Apa kau paham? Iya, aku mengerti. Terus, apa yang kita lakukan sekarang? Kakak Lei pasti sedang berusaha untuk menjauhkan para zombie itu dari sini. Dan juga, Kakak Pingnya masih belum sembuh, jadi masih perlu perawatan lebih lanjut. Aku dan Wuxuan akan pergi ke dalam kantor polisi. Kalian sebaiknya tetap di sini. Di sini lebih aman daripada kalian harus ikut kami masuk ke dalam sana. Bibi Chang, kau dan kedua anakmu sebaiknya ikut kami masuk. Mereka mendengar itu agak shock. Suyang bertanya, apa kau butuh orang lain untuk masuk ke dalam? Bukankah mereka nggak bisa melakukan apa-apa? Mereka nggak akan bisa membantu banyak. Suam menjawab, apa kau nggak mengerti? Meninggalkan mereka berempat di dalam mobil itu sangat beresiko, karena kita juga meninggalkan 2 perempuan di dalam mobil. Apa yang bisa mereka berdua lakukan jika keluarga ini berencana pergi dari sini? Xiaohai berkata, aku nggak mau pergi. Ibunya merespon, ini apa nggak bisa? Aku aja yang pergi.
Dan tolong biarkan mereka berdua tetap tinggal di sini. Enggak, pergi bersama kami. Atau kalian keluar dari mobil. Xiaohai, jangan biarkan mereka memandang rendah kita. Ayo kita pergi, jangan takut. Ada aku di sini. Lalu mereka masuk ke kantor polisi. Apakah ada orang? Di dalam sangat sepi. Suyang berkata, nggak ada yang menjawab. Apa semua yang ada di sini semua melarikan diri? Suang berpendapat, kelihatannya gedung ini masih tertata cukup rapi. Sepertinya nggak ada zombie yang berani masuk kemari. Lalu mereka melihat sebuah ruangan senjata. Lalu mereka masuk ke dalam. Kakak, lihat, itu pistol asli. Apakah ini AK-47 yang asli? Wah, ini sangat hebat sekali. Tiba-tiba seseorang berkata, jangan bergerak, letakkan kembali senjata itu. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Ternyata itu sekumpulan polisi. Suyang berkata, jangan salah paham, kami adalah orang-orang yang selamat dari bencana zombie yang kebetulan aja lewat sini. Kami datang ke sini untuk meminta bantuan Anda, Pak. Kami bukan berniat jahat. Bagaimana cara kami bisa tahu kalau kalian belum terinfeksi virus zombie? Angkat kedua tangan kalian. Kami perlu memeriksanya. Berdiri. Iya, itu. Saya akan melakukannya. Tenanglah. Kau udah terlalu tua. Aku gak akan mengambil kesempatan padamu. Cepat berbalik. Orang ini punya pistol. Aku seorang pengawal. Pistol itu milikku. Apa kau tahu? Sebuah senjata nggak bisa dengan mudah dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Sita itu. Orang di kanan berkata, Pak, setelah menggeledah orang-orang itu, mereka nggak memiliki luka apapun. Bekas gigitan zombie pun nggak ada. Mereka seharusnya aman. Siapa kamu? Ada banyak sekali zombie di luar kantor polisi ini. Kami dari Akademi Bisnis Wancong. Dan rencananya, kami akan pergi ke tempat perlindungan di kota Yuchao. Kebetulan kami lewat di sekitar sini. Dan kami memutuskan untuk sini sekaligus memastikan apa ada orang yang selamat atau enggak. Jadi kami bisa meminta senjata dan amunisi untuk bekal perjalanan kami. Kalau ada pun zombie di luar, saudaraku telah membawa mereka pergi dari sini. Jadi itu mobil kalian yang ada di luar sana? Iya, bagus. Aku adalah kepala polisi di sini. Namaku Mali Peng. Aku harus berhati-hati di saat seperti ini. Aku nggak bermaksud menyinggung kalian sebelumnya. Jadi aku minta maaf atas perbuatan tidak sopanku. Oke, baiklah, aku mengerti. Tapi apanya segini? Jumlah polisi yang di kantor sebesar ini. Ada puluhan teman kami di kantor ini sebelumnya. Tapi kami mengirim sebagian anggota kami untuk menyelamatkan warga kota sekitar. Sayangnya, karena jumlah zombie sangat banyak anggota kami yang mati dan hanya kami aja yang tersisa di sini. Satu-satunya mobil polisi kami juga kehabisan pertalite. Jadi kami terjebak di sini selama beberapa hari. Kalian bukan berarti nggak beruntung. Kalian punya senjata. Kenapa nggak bertarung aja melawan para zombie itu? Apa kalian takut mati? Aku aja nggak takut mati. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian hanya bisa menikmati pajak dari rakyat biasa? Waduh, udah kayak polisi Konoha. Prit, offside. Tolong video ini jangan di take down ya, Pak. Nanti channel gue hilang lagi. Polisi itu tampak marah. Tahai, kami sebenarnya nggak ingin duduk diam di sini. Kami udah beberapa kali mencoba keluar dari sini, tapi masih ada beberapa tahanan di kantor polisi ini. Mereka nggak bisa bekerja sama dengan kami, dan kami juga nggak bisa meninggalkan mereka sendiri di sini. Jadi kami hanya bisa tinggal di sini sambil menunggu tim penyelamat datang. Suyang berkata, pada saat seperti ini, Anda masih ingin melindungi para tahanan. Kepala polisi mah, Anda benar-benar orang yang baik. Malipeng merespon, ini bukan apa-apa. Sebagai seorang polisi, ini udah menjadi tugasku. Tetapi dengan kedatangan kalian kemari, itu juga sangat membantu kami. Kalau kalian bisa memberi kami pertalite, kami bisa membawa para tahanan ini keluar juga bersama kami. Ngomong-ngomong, bukankah kau akan pergi ke tempat berlindungan? Apakah kami bisa ikut pergi bersamamu ke sana? Anda gak harus memintanya kepada kami. Anda adalah penjaga semua orang di sini. Dan juga ada begitu banyak senjata dan amunisi di sini. Ditambah lagi, Anda masih punya orang di sisi Anda. Aku yakin saudaraku akan menyetujuinya. Kita belum terlambat. Ayo pergi sekarang. Malipeng berkata, ada beberapa dokumen dan informasi penting yang masih ada di dalam kantor. Kita masih harus mengambilnya. Oh iya, aku pikir kalian pasti lelah. Di sini masih ada beberapa sisa makanan. Lebih baik kalian beristirahat sebentar sambil makan beberapa cemilan. Sambil menunggu, kami berkemas terlebih dahulu. Ada makanan. Bagus. Aku lapar. Aku bisa makan lagi. Oh begitu. Ya udah, oke. Tapi Anda harus bergegas. Kalau tidak, para zombie itu pasti akan berkumpul lagi di luar kantor polisi ini. Tenanglah, kami akan berkemas secepat mungkin. Silahkan lewat sini. Suang berkata, Kepala Ma, apakah Anda nggak akan mengembalikan barang-barang kami? Adik kecil, apa ini kamu yang membuat peredam ini sendiri? Ini sangat berbahaya. Ini bisa pecah kapan aja. Aku punya beberapa peredam yang cocok. Aku akan membawanya untuk menggantikannya dengan peredam yang baru. Terima kasih atas tawaran Anda. Tapi nggak perlu. Aku sangat nyaman dengan peredam buatanku. Tahai berkata, apa perlu buatmu membuang-buang waktu? Ada begitu banyak senjata di sini. Apakah mungkin mereka berniat mengambil senjatamu yang usang itu? Iya, kepala polisi mah sangat baik. Kamu seharusnya nggak menolak niat baik beliau. Baiklah. Lalu mereka semua dibawa ke dalam ruangan sel. Xiaohai berkata, katanya ingin membawa kami untuk beristirahat. Kenapa malah membawa kami ke sini? Pak polisi, kemana kita akan pergi? Kenapa kita nggak pergi ke tempat peristirahatan yang dikatakan oleh polisi Ma? Kita sudah sampai. Lalu mereka semua didorong dan dimasukkan ke dalam sel. Mereka semua dikunci di dalam penjara. Apa yang kau lakukan? Katakan sejujurnya, atau kalian akan mati dengan pistol ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.